Baik, jumpa lagi dengan kami. Hari ini saya ditemani oleh Nantampu Emas, dalam bahasa Pak disebut Sibindohara. Ini adalah istri saya tercinta. Dia mau banyak bertanya tentang roji atau mas kawin di Pak. Silakan. Iya, Pak Jo. Iya. Saya kan sering ke pesta. Iya. Terus di pesta itu, terutama kalau pestanya lah pesta kita orang Pak. Iya. Ada itu yang dari suku lain nanya itu apa yang diberikan? Itu kedudukannya itu sebagai apa? Iya. Selaku orang Pak kadang saya masih malu walaupun saya sering melihat atau menanya itu tapi nggak ingat di pikiran saya. Iya, sering melaksanakan tapi nggak ngerti ya. Iya, jadi saya mau nanya saat ini biar lebih detail gitu, biar lebih jelas. Jadi kalau kira-kira perkawinan Pak yang ideal itu disebut merbayo. Merbayo itu kadang-kadang disebut juga dengan sitari-tari. Jadi sering juga disebut dengan muat mende. Jadi kalau merbayo itu ada beberapa sejumlah kain itu artinya mas kawin, yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi kalau adat Papa itu saling berbalas-balasan. Iya. Jadi ada beberapa jenis kain. Pertama itu adalah kesukutan. Untuk kesukutan maksudnya? Iya, kesukutan ini adalah orang tua pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Iya. Jadi dalam kesukutan ini itu sebelum pesta, sebelum merbayo itu udah disepakati jumlah mas kawinnya, apa yang disembelih, apakah ada emas, ada kebun, ada apa saja bisa. Itu disepakati dulu. Jadi nanti itu diserahkanlah pada saat pesta. Ya, itu namanya kesukutan. Biasanya itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk emas. Kalau zaman dulu bisa dalam bentuk kerbau, bisa dalam bentuk kebun. Tapi sekarang ini sudah jarang. Tapi biasanya yang saya lihat sekarang ini upah kesukutan itu ada emas. Emas masih wajib kelihatannya. Ditambah dengan pemberian khusus kepada ibu perempuan. Yang namanya gedo-gedo. Gedo-gedo itu adalah hak eksklusif dari seorang ibu yang melahirkan anak perempuannya. Itu harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Itulah pertama kesukutan. Itu apakah emas itu harus memang betul-betul bendanya emas atau bisa diuangkan? Tidak bisa diuangkan. Kalau dalam adat Papa, kalau dikatakan emas, emas. Kalau dikatakan kerbau, kerbau. Jadi kerbau nggak bisa diberikan talinya, harus ada kerbonya. Jadi apa yang disepakati harus diserahkan, ya. Real bendanya. Kalau misalnya belum bisa dibayar, itu utang dia sampai mati. Jadi nggak bisa itu diabaikan, ya. Itu kesukutan. Kemudian ada upah turang. Upah turang ini yang membayar atau yang memberikan adalah saudara laki-laki ayah pengantin. Ya, ayah pengantin, baik pengantin laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi yang menyerahkan adalah saudara laki-laki pengantin laki-laki, yang menerima adalah saudara ayah dari pengantin perempuan. Nah, itu namanya upah turang. Itu kesepakatan juga. Biasanya pengantin laki-laki menyerahkan sejumlah uang dan oles atau sarung. Biasanya Papa itu sarung, ya. Tapi bisa juga ada berupa emas. Jadi tetap kesepakatan. Iya. Kemudian yang diserahkan oleh pihak perempuan itu kalau dia menerima emas, dia harus menyerahkan kambing. Dan beras, tipa-tipa, tebu, pisang dan lain sebagainya. Bukan ayam. Itu ayam kalau nggak ada emasnya. Kalau ada emasnya harus berkaki 4. Kemudian selanjutnya ada togoh-togoh. Ya, togoh-togoh ini adalah saudara sepupu laki-laki dari ayah pengantin dari kedua belah pihak. Yang membayar atau yang memberi dari pihak
pengantin laki-laki yang menerima dari pihak pengantin perempuan. Jadi saudara sepupu dari ayahnya. Artinya mungkin bapak ayahnya bersaudara. Iya. Ya. Di bawahnya ada lagi namanya pertadoan. Pertadoan ini sama, sepupu dari ayah. Gitu. Mungkin lain kakek. Ya. Jadi yang menerima dan yang membayar juga itu, ya. Iya. Kemudian di bawahnya ada namanya penampati. Penampati. Penampati ini juga saudara sepupu dari laki-laki pihak yang membayar, yang menerima dari sepupu dari laki-laki saudara ayah perempuan. Itu gitu. biasanya kalau togoh-togoh pertadoan penampati ini hanya berupa ayam yang diserahkan kepada pihak pengantin laki-laki ditambah dengan tipa-tipa, beras, pisang, lemang, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya persinabuli. Persinabuli ini biasanya adalah dari pihak ibu yang bersaudara, ya. Jadi kalau dalam bahasa Pak disebut dengan pemere. Pemere yang menerima, ya, yang menerima daripada ini, yang menerima dan yang memberi, ya. Kemudian ada lagi namanya upah puhun. Upah puhun ini yang menerima adalah puhun dari si pengantin perempuan. Oh, puhun pengantin perempuan. Iya, tapi yang membayar atau memberi bukan puhun dari pengantin laki-laki. Jadi siapa? Biasanya ini adalah bibi atau namberu dari pengantin laki-laki. Kalau tidak punya namberu, bisa juga saudara perempuan dari pengantin laki-laki yang membayar. Oh, gitu. Ini biasanya juga sejajar ini dengan upah turang. Kadang-kadang upah turang nggak dapat emas, upah puhun bisa dapat emas. Karena puhun ini adalah harus dihargai, dihormati karena dialah kalimbubu daripada pengantin perempuan. Oh, berarti kesepakatan juga. Iya, ya? kesepakatan juga. Di bawahnya juga kepada pihak perempuan ada namanya upah empung. Upah empung ini adalah puhun yang ayah ibunya bersaudara. Jadi semacam puhun sepupu dari ibunya. Oh, kukira upah empung itu untuk empungnya. Enggak, itu Bukan, upah ya? empung itu tetap kepada puang diberikan, gitu. tapi yang bersaudara dari ibunya, ya. Kemudian selanjutnya ada upah mendedah. Iya. Upah mendedah ini yang menerima itu adalah bibi atau namberu dari si pengantin perempuan. Itu kalau anak pertama. Oh. Kalau anak kedua, anak perempuan kedua yang menerima itu adalah kakak dari si perempuan yang menerima. Ya. Yang membayar itu juga dari pihak laki-laki. Biasanya ini juga dari kelompok beru. Ditunjuk, ditetapkan sebelum hari H. Iya. Itu upah mendedah. Kemudian ada namanya penelangken belen atau belgah dan penelangken kede. Penelangken belgah dan penelangken kede ini adalah kelompok beru yang sudah ditetapkan. Nggak bisa diganti-ganti orangnya. Oh, jadi itu terus. Itu ya? terus selama belum ditarik atau belum dikembalikan. Jadi bisa sampai beberapa generasi penelangken belen dan penelangken kede ini mereka terus. Jadi mereka membayar ini baik dari pihak laki-laki penelangken belgahnya, begitu juga dari pihak perempuan penelangken belgahnya. Mereka yang saling bertukar. Kemudian ada namanya kaing sisosiat. Kaing sisosiat ini kalau dikepas, dipegagan sering juga disebut dengan anak menjahe. Iya. Ini saudara laki-laki pengantin perempuan. Karena sudah berumah tangga. Iya. Jadi dialah yang menerima atau membayar dari kaing sisosiat ini. Kemudian di bawahnya ada namanya olestakalan. Olestakalan ini sering juga disebut dengan proles belgah. Ini adalah kerabat-kerabat dekat dari pihak perempuan yang seharusnya dia menerima kain atau roji, tapi tidak cukup sehingga dinamakan dia kain
atau oles takalen atau proles bergah. Ya. Kemudian kalau masih ada nenek dari si pengantin perempuan, ada namanya kaing sisomerumpan. Tahu nggak kaing sisomerumpan ini? Kaing sisomerumpan ini misalnya si perempuan masih punya kakek nenek. Terus? Jadi kenapa dikatakan sisomerumpan? Karena dia hanya menerima, tidak ada balasannya, enggak dibalas. Jadi ini hanya bila mana pengantin perempuan masih punya nenek yang masih hidup pada saat dia kawin. Jadi ini kalau kakeknya yang hidup sama, sama juga. Atau kakek atau neneknya yang hidup itu wajib diberikan oleh pihak pengantin atau kusekuten dari laki-laki. Jadi tidak perlu dibalas oleh si kakek atau si nenek tersebut. Ya, kemudian di bawahnya itulah namanya proles kede. Proles kede ini jumlahnya banyak. Iya. Jadi itu soal jumlah disepakati antar kedua belah pihak. Kalau sekarang ini saya lihat antara 30 sampai 70. Itu semua kerabat. Ya, kerabat, tapi enggak juga harus kerabat. Bisa juga tetangga atau teman dekat dari kedua belah pihak. Oh, gitu ya. Tapi teman dekat orang tuanya, bukan anak yang mau kawin itu. Itu yang di ini. Jadi mereka saling bertukar, itu namanya proles kede. Iya. Yang terakhir itu yang tidak dapat apa-apa. Ada namanya remerme juluntapin. Remerme juluntapin ini disiapkan oleh pihak pengantin laki-laki, diserahkan kepada pihak pengantin perempuan melalui juru bicara. Juru bicara itu dalam pak-pak disebut dengan persinabul. Iya. Kemudian inilah dibagi-bagi kepada kerabat pihak perempuan yang tidak dapat kain sampai proles tadi. Mungkin dikasih satu keluarga 5.000, 10.000, terserah. Jadi jumlahnya ini tidak dipastikan, tapi disepakati. Misalnya bisa aja pihak pengantin perempuan minta 1.500.000, kemudian melihat yang hadir, itulah dibagi-bagi kepada yang hadir dari pihak kerabat perempuan. Jadi ini khusus untuk pihak kerabat perempuan. Itulah kira-kira tentang kaing atau roji di papa, atau mas kawin dalam papa. Jadi penerimanya ini disepakati pada saat mengkata utang. Mengkata utang. Iya, mengkata utang. Jadi pada hari H tinggal pelaksanaan semuanya. Iya. Jadi tapi itu udah tersusun sebelumnya kan, Mas? Udah disusun. Siapa yang menerima itu udah jelas. Dan itu udah diserahkan kepada juru bicara adat. Oh iya. Ya. Yang tidak disepakati itu tadi adalah gedo-gedo. Oh, gedo-gedo ya. Gedo-gedo itu memang kalau di SIM-SIM tidak disepakati, tapi di tempat lain kayaknya disepakati. Misalnya di Klasen disepakati gedo-gedonya. Kalau di SIM-SIM enggak. Ya, gedo-gedo ini idealnya sebenarnya harus berupa perhiasan, karena diserahkan kepada si ibu pengantin perempuan. Inilah sebagai tandanya dia sebagai seorang ibu yang melahirkan, mengandung, membesarkan anak ini, dan ini nggak boleh dikasih sama suaminya, ya, atau kerabat lain. Ini hak mutlak dari seorang ibu. Jadi orang pak-pak dalam adat perkawinan sebenarnya sangat menghargai perempuan, karena ada hak spesifik, eksklusif kepada seorang ibu. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan, Mbak Jo, tentang ini, ya. Iya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Tapi kan saya lihat di pesta-pesta itu tentang gedo-gedo ini sekarang ini ada yang hanya sebagai syarat aja dikasih seperti itu. Iya, itu yang salah sebenarnya. Iya. Gitu. Artinya sekarang ini sebenarnya pihak pengantin laki-laki kadang-kadang terlalu berpikir ekonomis. Sebenarnya tidak perlu ekonomis, karena kan si perempuan itu nanti akan dibawa ke rumahnya, dan si perempuan ini tidak menurunkan marga. Jadi kalau lahir anak-anaknya, nanti yang diturunkan adalah marga dari si suami. Apalah salahnya kalau kita kasih misalnya 3 gram minimal, ya. Saya punya anak laki-laki, ke siapapun kawin nanti mereka, itu kan saya kasih hak eksklusif dari
ibunya ya. Iya. Kita sepakat itu, ya kan? Karena itulah Oke, menjadi berarti hak dari eksklusif. sekarang udah bisalah sedia Iya, ya, jadi ya. nabung-nabunglah Iya, kau kan? sekarang ini untuk 3 anak kita ini nanti kawin harus kita kasih gedo-gedonya kepada mertuanya perempuan, ya. Mungkin begitu aja Iya, ya terima hari kasih ini. ya Pak Jo ya. Iya. Mudah-mudahan dicerna oleh pikiran saya dan bisa saya tularkan sama teman-teman. Iya, Ya, mudah-mudahan teman-teman. bisa, dan itulah kira-kira YouTube kami hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada gunanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan pukul share. loncengnya. Iya, juga pukul loncengnya. Juan-juan, oang. Jua.